warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Opini, obrolan penting terkini. Di episode kali ini sangat menarik sekali. Malam hari ini saya mendatangkan seorang narasumber yang tidak biasa. Cie. Saya nggak sendiri loh pemirsa. Malam hari ini saya sudah ditemani oleh kakak angkatan saya, senior saya. Terlalu tua ya kalau dibilang senior ya? Ya boleh lah. Senior saya beliau. Sudah hadir di samping saya di sini Kang Dede Awaludin. MPD, beliau seorang praktisi pendidikan. Siapa sih yang tidak kenal beliau di Kuningan ini ya? Apalagi di dunia pendidikan. Apa kabar Kang Delon? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Ya sekarang saya pribadi ya masih sibuk seperti yang lainnya. Memeriksa soal, apalagi sekarang habis UTS kan, Ya. habis UAS, habis Lagi UAS. sibuk-sibuknya ya. Lagi sibuk-sibuknya UAS, meriksa tugas anak-anak banyak banget, luar biasa memang sekarang ini. Betul. Jadi Kang Dede ini selain aktif dalam bidang pendidikan sebagai praktisi pendidikan, beliau juga aktif dalam organisasi. Kalau saya lihat di sini organisasi banyak banget nih. Beliau juga pengurus KAHMI Kuningan, pengurus MPC PP Kuningan juga, Ya. lalu juga sebagai sekretaris di KNPI Kuningan juga, dan sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Ini masih aktif semua ya? Masih aktif, semuanya masih aktif kecuali KNPI ya. KNPI bentar lagi selesai nih. Waduh. Sebentar lagi purna bakti. Cuman nggak dapat duit pensiun. Oh gitu ya. Tidak apa-apa lah. Iya. Kang Delon kan pensiunnya dari yang lain-lain. Insya Allah, insya Allah. Kang Delon di dunia pendidikan ada yang baru nggak di dunia pendidikan nih saat ini nih di musim-musim pandemi seperti ini? Sebenarnya nggak terlalu baru juga ya. Soalnya kan udah lama juga. Saat ini kan lagi rame ya, pendidikan dengan daring, dengan sistem daring. Kalau sekarang itu pemerintah itu menyebutnya itu dengan BDR, belajar dari rumah. Kalau orang Sunda ngomongnya bobok dirompok, itu kalau orang Sunda ya. Karena belajar bisa sambil tiduran kan. Kalau orang Sunda kayak gitu, belajar dari rumah, ada daring, ada juga luring. Sekarang itu lagi ramenya seperti itu, lagi menarik seperti itu. Masyarakat juga banyak yang ngobrolin kayak gitu. Di kampus juga ngobrolin kayak gitu. Di grup-grup WA RT saya saja ngobrolinnya daring. Berarti lagi hangat-hangatnya dibicarakan sama masyarakat di sini ya. Hangat, memang lagi hangat, bukan hangat lagi Pas panas lah. banget nih berarti BDR, belajar dari rumah, yang akan jadi Iya. bahasan kita malam hari ini. Betul sekali. BDR. Apa bedanya belajar dari rumah sama belajar dulu kan sebenarnya dunia pendidikan kita juga pernah dikenalkan dengan namanya e-learning kan sebelum betul ada sekali. BDR ini. Betul. Apa bedanya e-learning dengan BDR? Ya kalau BDR ini kan kita perlu di rumah ya. Lo e-learning juga? Kalau e-learning kan artinya hanya beberapa materi saja, yang kita sampaikan ke peserta didik kita atau ke mahasiswa kita, beberapa materi saja dan itu di rumah. Tapi kalau BDR ini memang full di rumah. Tadi kan ada daring ya, dengan di dalam jaringan, ada juga kan luring ya di luar jaringan. Tapi semuanya stay at home sih semuanya. Nah, ini kan saya bukan praktisi pendidikan ya. Saya ingin bertanya nih, BDR-nya sendiri seperti apa sih ini kondisinya? Seperti apa sih gitu di dalamnya, komponen-komponennya gitu? Oh, komponennya. Jadi kalau berbicara BDR, ini kan kenapa kita bisa mengenal BDR ini kan sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah ya. Betul. Dalam hal ini yang menanganinya kan Kemendikbud. Nah, di sana itu muncul surat edaran nomor 4 tahun 2020. Mudah-mudahan nggak salah nih, yang berbicara bahwa daring dan luring itu di bawah BDR. Jadi BDR itu ada dua, ada daring, ada luring. Dimana kalau daring itu peserta didik ataupun misalkan pendidik ya menggunakan jaringan internet. Tapi kalau misalkan luring ya siswa bisa belajar dari televisi, bisa belajar dari radio. Apalagi kemarin itu kan pemerintah menayangkan materi pembelajarannya itu kan di salah satu TV yang dimiliki oleh negara kita, TVRI ya kemarin itu. Dari jam sekian sampai jam sekian. Ini untuk SD dari jam sekian sampai jam sekian, itu untuk SMP dan seterusnya. Nah itu juga kalau di kita
perhatikan lagi kan itu kebijakan yang sangat luar biasa ya. Iya, betul Maksudnya sekali. ada sesuatu perubahan yang sangat luar biasa di dunia pendidikan kita. Iya, betul. Apalagi dalam mengaplikasikan apa ya, sebuah teknologi canggih gitu Iya. ya. Kita mengkolaborasikan gitu kan kurikulum pendidikan dalam media televisi dan sistem jaringan internet dan lain sebagainya. Tapi kemudian permasalahannya adalah kalau itu diaplikasikan di, katakanlah kita skupnya Kabupaten Kuningan, Betul. dengan sosioekonomi masyarakatnya yang mungkin tidak semuanya bisa Betul. memiliki jaringan internet dan lain sebagainya. Nih Kang Delon sendiri melihat ini selaku praktisi pendidikan seperti apa sih ini efektivitas dari BDR sendiri untuk Kabupaten Kuningan khususnya? Oke, kita lihat dari berbagai macam sisi ya. Kalau dari sisi pemerintah tadi saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah menyatakan bahwa BDR ini sukses, daring ini sukses, luring ini sukses. Indikatornya? Berbicaranya angka gitu ya. Oh gitu. Oke. Kalau berbicara indikator kan salah satunya angka ya. Berbicaranya angka ketika ada laporan bahwa dari satu sekolah A misalkan, dari gurunya mendapat laporan bagaimana dengan daring pelajaran A, oh sesuai dengan instruksi, disampaikanlah ke sekolah. Sekolah menyampaikan kemana? Ke dinas pendidikan kan? Dinas pendidikan menyampaikan lagi kan ke tingkatan yang lebih atasnya. Artinya hanya berbicara angka saja. Walaupun memang kenyataannya itu banyak sekali problem. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang menurut saya khususnya di Kabupaten Kuningan belum siap lah kalau menurut saya, belum terlalu siap. Hanya sebagian kecil orang yang siap dengan pembelajaran seperti ini. Khususnya mungkin dari sisi daring infrastrukturnya atau dari sisi misalnya kreativitas SDM-nya sendiri atau dari sisi mana banyak gini faktor. dikatakan belum siap itu? Banyak faktor. Yang pertama dari sumber daya manusia. Ketika belajar daring, lebih sederhananya itu misalkan dari internet lah ya, dari internet, dari WhatsApp grup dan lain sebagainya. Siswa belajar dari sana. Kadang-kadang siswa itu nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Bahkan apabila ada sekolah yang ada juga kan ya, sekolah itu membuat aplikasi khusus untuk pembelajaran. Itu ada. Ada. Jadi guru itu memasukkan baik itu RPP, tujuan pembelajaran, kemudian materinya ke dalam sebuah aplikasi itu melalui Google Drive. Nah, di sana di-share-kan. Itu banyak sekali yang nggak bisa, padahal tinggal klik saja. Dan orang tuanya pun sama. Saya banyak keluhan, banyak ngobrol lah. Kebetulan kemarin waktu pandemi kemarin saya ikut teman-teman ya, nyemprot sana nyemprot sini, bukan nyemprot apa-apa, disinfektan gitu ya. Ya sekalian kita memberikan edukasi tentang COVID-19 ini, kita juga banyak ngobrol sih tentang pendidikannya. Salah satunya adalah itu. Susah ternyata. Dan ternyata memang dari sisi itu ada juga dari faktor psikologis. Si anaknya sendiri. Dari faktor psikologis, baik si anak ataupun orang tua. Dari anak misalkan, si anak itu memang kalau dulu ketika belajar di sekolah mereka menginginkan libur, tapi kebanyakan libur juga dia stres juga. Anak nggak ngerti harus ngapain gitu, sementara dia untuk menggunakan aplikasi teknologi juga bingung gitu. Dan tidak ternyata ada gini Luga, yang lucu itu, dan ternyata orang tuanya itu lebih galak dari gurunya. Itu yang menarik. Kadang-kadang orang tua kan lebih galak dari si gurunya. Kemudian yang kedua dari orang tua. Orang tua kalau dilihat dari sisi psikologis ya, lama-kelamaan ngajarin anaknya ternyata mungkin mereka boring juga ya. Walaupun sebenarnya ngajarin anak itu kan salah satu kewajiban orang tua. Dan kalau misalkan anaknya bandel, itu kan sebenarnya siapa? Dari siapa? Dari dirinya kan. Kalau kita berbicara teori psikologi lah, sederhananya begini. Dalam psikologi itu kan ada yang disebut dengan hereditas ya. Artinya faktor keturunan. Dimana kalau misalkan saya punya anak, karakteristik saya, kepribadian saya, tingkah laku saya akan mirip dengan anaknya. Walaupun itu tidak 100%. Iya, walaupun nggak 100% kan, karena nanti yang membentuk lebih lengkapnya itu adalah lingkungan kan. Nah, kalau misalkan si anaknya bandel, berarti dulunya ayahnya kayak gimana? Seperti sebuah cermin akhirnya itu. Tapi dia nggak sabar menghadapi anaknya, di mana anaknya itu adalah cerminan dirinya sendiri kan. Berarti kalau seperti itu artinya secara psikologis juga mereka belum siap kan? Iya, kayak gitu. Baik, kalau tadi Kang Delon sudah menyatakan bahwa pemerintah telah menyatakan bahwa pembelajaran dari rumah ini cukup efektif
dengan angka berapa persen efektifnya? Kalau nggak salah, saya takut salah sih berbicara presentasi sih, tapi kalau nggak salah di atas 90-an lah. Wow, di atas 90%, tetapi realnya saat ini Betul. bahwa tadi pengalaman Adelon banyak sekali orang tua yang curhat, Iya. permasalahan dari orang tuanya sendiri, bukan hanya dari siswanya sendiri, dari masalah SDM, psikologis, dan juga bagaimana cara mengaplikasikan Betul. internet di rumahnya itu juga menjadi faktor permasalahan. Betul. Lalu menurut Kang Delon sendiri selaku praktisi pendidikan, harus seperti apa tenaga pendidik dalam kurikulum BDR ini menghadapi situasi seperti ini, karena yang dihadapi bukan hanya saja teknis tapi juga psikologi siswa dan juga orang tuanya. Jangan dulu dijawab, nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Obrolan Penting Terkini. Baik, kita kembali lagi di program Opini di segmen 2 ini. Saya terpukau. Maksudnya begini loh Kang Delon, Ya. ternyata masa COVID-19 ini tidak hanya saja merubah tatanan di masyarakat, tapi juga Betul. merubah gaya dan perilaku masyarakat Betul. dalam berbagai bidang, dalam berbagai sisi kehidupan, termasuk mungkin perilaku orang tua di rumah, perilaku anak di rumah gitu ya, menghadapi kesetresan sistem BDR ini gitu. Tentu ini akan harus mencarikan sebuah solusinya. Dari sisi tenaga pendidiknya sendiri, menurut Kang Delon dari kacamata praktisi pendidikan, apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan menghadapi situasi seperti ini? Bukan hanya situasi secara teknis ya, tapi Ya. secara psikologis yang terjadi gitu. Jadi begini, menurut saya ya, menurut saya pribadi bahwa pendidik itu harus menyiapkan dirinya dan harus menyadari dirinya bahwa saya adalah seorang guru. Saya adalah seorang pengajar, di mana saya mempunyai tanggung jawab terhadap peserta didik saya, bukan hanya terhadap keluarga saya. Apabila ada yang mengatakan bahwa Anda bertanggung jawab terhadap anak Anda, istri Anda di rumah, ya betul, kita bertanggung jawab. Tapi ingat, kita juga adalah guru, kita juga adalah pengajar. Jangan sampai melupakan itu. Artinya di sini berikanlah sentuhan, kunjungilah peserta didik kita, khususnya yang ada di daerah-daerah ya, daerah-daerah pelosok itu kasihan. Ada satu kasus begini, ada seorang guru curhat ke saya begini. Oke. Ada curhat begini, dia itu melakukan pembelajaran daring melalui sebuah aplikasi, melalui Google Drive. Ya, jadi ketahuan tuh siapa yang aktif atau siapa yang sudah mengerjakan atau tidak di aplikasi tersebut kan. Nah, setelah ada yang mengisi, si guru tersebut selalu mengupload, terima kasih siswa A sudah mengupload ini, terima kasih bla-bla dan lain sebagainya. Sebagai bukti pelayanan terbaik dari tenaga pendidik ya. Tapi ternyata setelah itu ada orang tua siswa yang datang ke sekolah menyampaikan ke gurunya bahwa, Bapak mohon maaf, si Neng ini mah nggak bisa ikut belajar karena nggak punya HP. Karena dia nggak punya HP, akhirnya dia cuman bisa nangis di rumah. Karena ketika disebutkan si A, si B, si C itu sudah mengerjakan tugas dia belum. Nah, ini kan tugas yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Datangilah si peserta didik tersebut, kuatkan mental dia. Jangan sampai peserta didik tersebut putus sekolah gara-gara permasalahan ini. Ingat, apapun kondisinya, yang namanya guru, kita tetap adalah seorang guru. Tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tetapi tanggung jawab kita di akhirat. Tanggung jawab kita bukan hanya mengajar, tapi tanggung jawab kita juga mendidik. Tanggung jawab kita bukan hanya di sekolah, tapi tanggung jawab kita juga di luar sekolah. Itu mungkin ya Neng ya. Pernah nggak ngobrol sama salah seorang guru juga ketika sharing gitu ya, sharing bersama guru, terus maksudnya ketika dihadapkan kasus seperti itu, lalu si guru itu akan menjawab apa kira-kira? Beliau sih menyampaikan, Apakah guru kita
guru tenaga pendidik di kita ini sudah siap dengan maksudnya harus menghadapi permasalahan psikologis yang memang mereka harus hadapi gitu? Harus siap. Tapi saya yakin, apalagi berbicara di Kuningan ya, kultur kita orang Sunda, orang Sunda itu kan terkenal baik-baik. Contohnya saya lah. Gitu. Abi oke. Orang Sunda itu baik-baik. Saya yakin kalau di Kuningan, dan saya sih ngobrol dengan beliau setelah kejadian itu, dia langsung datengin rumah orang si anak tersebut, dia kuatkan, dia menyampaikan bahwa yang namanya belajar gak mesti dengan HP. Apalagi ada buku siswa juga kan di rumahnya, silahkan belajar dengan itu, nanti dikerjakan, nanti bisa dikirimkan ke sekolah satu minggu 1 kali. Karena memang juga ada juga sekarang sih sekolah yang sudah menerapkan bergiliran gitu ya. Bergiliran antara BDR dan luring? Enggak, artinya udah ada yang melaksanakan tatap muka juga sudah ada. Sebagian sudah ada. Jadi tapi enggak full seperti biasanya, misalkan kalau SD sampai jam 10 atau misalkan SMP misalkan sampai jam sekian, enggak. Paling setengahnya saja. Dan itu juga digilir. Yang saya tahu beberapa sekolah itu melaksanakan tatap muka itu bergilir, misalkan untuk hari Senin misalkan kelas berapa, siswinya saja, besoknya siswanya saja dengan kelas yang sama. Artinya kan tetap protokoler kesehatan harus diindahkan, tetap dijaga. Di situ ya. Dan saya yakin sih kalau di Kuningan ya, saya coba ngobrol dengan teman-teman guru, kemudian banyak teman-teman yang lain juga. Sekolah di kita dan guru-guru di kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Oke. Kalau tadi mungkin dari sisi psikologisnya, bahwa seorang guru nih harus mampu menghealing permasalahan psikologis seperti itu. Lalu kalau dari sisi teknis, kalau tadi mungkin orang tua siswa dan siswa kendalanya banyak juga yang kurang begitu mahir dalam mengaplikasikan teknologi internet dan misalnya laptop, bagaimana caranya untuk membuka aplikasi dan lain sebagainya. Apakah itu juga terjadi di tenaga pendidik kita? Mungkin saja. Berapa persen kira-kira kemungkinan itu terjadi? Saya Jangan bilang di angka 90% ke atas ya. Saya ambil contoh rekan-rekan saya saja ya. Rekan-rekan saya saja. Bagi mereka yang usianya, mohon maaf sekali lagi, yang sudah memasuki usia senja, biasanya kan dalam hal teknologi itu kurang. Ya, akhirnya mungkin masa kolonial lah ya. Kurang yang akhirnya apa? Yang akhirnya ketika tugas, contohnya misalkan ini dari salah satu kampus saya nggak mau nyebut merek ya. Itu mengadakan, kita kan ada kebijakan ikhlas ya di kita itu daring juga. Ada juga salah satu dosen di kita itu, saya harus masuknya dari mana? Sehingga yang mengerjakan akhirnya bukan dia. Tapi anaknya. Anaknya. Jadi yang ngajar bukan dia tapi anaknya. Tapi itu hanya sebagian persen saja. Tapi kebanyakan di kita mudah-mudahan, dan saya yakin semuanya kompeten lah untuk pembelajaran dari. Atau jangan-jangan kebingungan orang tua siswa dan siswa yang terjadi di rumah juga karena kurang instruksi dari tenaga pendidiknya sendiri. Misalnya nih ya, kalau kita akan memberlakukan BDR minimal 2 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya ada BIMTEK misalnya gitu, untuk bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini. Tapi ini mungkin bisa dilihat ini karena memang dadakan juga atau gimana, belum ada persiapan juga, terlalu mendadak gitu loh pemerintah memberikan kebijakan ini. Bisa saja seperti itu problemnya. Jadi memang informasi yang tidak tersampaikan secara baik ya. Kalau misalkan dilihat dari surat edaran itu kan sudah lama ya. Surat edaran tersebut sudah lama, bahkan sudah ada juknisnya nih. Kalau daring seperti ini, kalau luring seperti ini, guru harus seperti ini, peserta didik harus seperti ini, sekolah harus seperti ini. Tapi permasalahannya itu tersampaikan tidak nih ke orang tua siswanya, nyampe nggak nih ke pendidiknya, atau jangan-jangan begini. Jangan-jangan pendidiknya juga nggak tahu surat edaran itu. Jadi ada miskom di sini ya, atau komunikasi yang tidak efektif. Iya. Atau bahkan begini, tahu sudah di-share-kan tapi nggak dibaca, kan bisa saja. Iya. Karena kita budaya bacanya juga sangat rendah. Itu menurut penelitian ya, menurut penelitian, bukan menurut saya, menurut penelitian. Oke, baik. Kang Dalon, nanti kita akan coba bincang-bincang lagi mengenai BDR ini sangat seru sekali ya, karena ternyata dari kejadian BDR ini dengan segala problematika yang ada, dengan dilematisnya, ternyata kita ada hikmahnya. Kita bisa, ternyata kompetisi saya masih kurang nih misalnya gitu. Itu baik dari sisi tenaga pendidik ataupun dari orang tua ataupun dari siswa gitu ya. Oke. Pemirsa, malam hari ini semakin hangat tentang BDR ini bersama Kang Dalon. Sesaat lagi Jana akan kembali setelah yang satu ini.
Baik, BDR dengan segala macam polemiknya. Mungkin Anda juga di rumah saat ini juga mungkin merasakan sebagai orang tua, merasakan stresnya membimbing anak Anda dalam sistem pembelajaran BDR ini. Atau mungkin Anda seorang siswa juga yang merasa kebingungan, pusing lah mending kene sekolah konvensional kalau gitu mah Betul. di langsung tatap muka gitu daripada seperti ini. Tadi kembali lagi, ternyata dengan berbagai segala polemik ada hikmah di situ. Artinya di sini kita bisa mendeteksi sejauh mana kompetensi tenaga pendidik kita saat ini, khususnya dalam skup Kabupaten Kuningan mungkin, Kang Ya, Jalan? itu salah satunya. Tapi di sisi lain juga, ini juga menyadarkan orang tua siswa. Mereka kan biasanya begini, ketika anaknya nggak bisa baca, contoh kecilnya, yang disalahkan siapa? Guru, gurunya kan? Iya, iya, iya. Gimana sih kamu di sekolah belajar apa sih? Kok kamu nggak bisa, ini nggak bisa? Kamu di sekolah belajar apa saja? Biasanya seperti itu. Nah, dari sini dia merasakan dong, sebenarnya tugas menjadi seorang guru itu nggak mudah. Betul. Dia hanya ngajar anaknya yang sudah tahu karakternya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, dan ngajarnya cuma satu orang. Ya Pak, mungkin 2 atau 3 kalau anaknya banyak mungkin ya. Bayangkan kalau misalkan guru ngajar dengan 30. karakter yang berbeda, 30 ya, 20 sekian, 30 sekian dengan karakter-karakter yang berbeda. Artinya tidak ada yang sempurna lah, tidak ada yang sempurna, dan ini sebuah ya cerminan dan Refleksi juga mungkin untuk kita refleksi semua ya. untuk ya orang tua siswa sih, khususnya untuk masyarakat kita semuanya, bahwa jadi guru tuh nggak mudah. Jangan suka kita menyepelekan guru, karena guru itu pahlawan kita. Neng Janur gak bakalan seperti ini kalau gak ada guru kan? Betul. Betul sekali. Iya. Kita gak bakalan bisa seperti ini kalau gak ada guru. Betul. Iya. Artinya di sini ada ternyata ada yang harus diperbaiki mungkin di sini dari sisi komunikasi antara orang tua siswa dengan guru yang seharusnya ini terjalin dari dahulu kala. Betul. Sebelum adanya pandemi ini, Betul. sebelum adanya sistem BDR ini kan. Dan semua pihak pada akhirnya disadarkan dengan sistem BDR ini bahwa komunikasi ini harus terjalin dengan harmoninya begitu ya antara orang tua siswa Betul, dan guru. Karena banyak juga orang tua siswa yang udahlah saya serahkan semuanya pada guru. Ya, Gitu. banyak yang seperti itu. Bukan 1 2. Bahkan mereka nggak tahu menau di sekolah mau seperti apa anaknya, mereka nggak mau tahu. Yang penting saya sudah menyekolahkan di sekolah favorit, ya anak saya harus baik, anak saya harus pinter. Nggak tahu di sekolahnya kayak gimana, nggak tahu repotnya guru bagaimana di sekolah. Dan di sisi lain juga ini juga menyadarkan kembali untuk khususnya untuk para guru, para pendidik semuanya, bukan hanya guru, pendidik semuanya, pengajar semuanya, bahwa mari kita balik lagi kepada diri kita semuanya. Mari kita sadari bahwa kita ini pendidik. Ya. Pendidik itu tugasnya bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kampus, tetapi di pendidik bukan pengajar iya, ya. karena kita pendidik bukan hanya pengajar. Kita memberikan pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan kita. Sadarilah itulah. Kita harus sadar itu secara bersama-sama. Oke. Baik, mungkin di segmen ini Janur ingin menanyakan sama Kang Delon ini sebagai praktisi pendidikan, dari kacamata praktisi pendidikan, kira-kira nih ke depannya saran apa yang apabila kondisi polemik ini sudah dievaluasi lalu ada refleksi di situ, kira-kira apa yang harus diperbaiki dalam sistem BDR ini supaya nanti ke depannya mungkin saja kan ini akan diperpanjang bukan hanya 15 hari, bahkan mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan, bahkan mungkin sampai akhir tahun ini kita sistemnya BDR gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kan semua gitu. Betul. Nah, ini mungkin harus ada persiapan juga nih dari Kemendikbud, mungkin dari pemerintah lah Pemerintah, gitu ya. Ini ya. kira-kira persiapan apa sih yang harus dilakukan supaya semuanya efektif gitu? Yang pertama menurut saya itu adalah kejelasan. Kejelasan baik itu secara teknis BDR ini ataupun secara aturan. Ini harus bagaimana. Kemudian juga ingat bahwa setiap daerah itu kondisinya berbeda, nggak sama. Iya betul. Artinya perlu penerapan yang berbeda antara daerah A dengan daerah B. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, ya mudah-mudahan sih saya berdoa cepat selesai ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Yang selanjutnya kesiapan dari kita semuanya selaku warga negara yang baik. Apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu kita harus terima, karena itu adalah kebaikan untuk kita semuanya. Selain menyadari bahwa mendidik bukan hanya tugas guru, tapi tugas kita semuanya. Jadi jangan semuanya dialihkan ke guru. Guru lah. Ada pesan untuk siswa-siswa? Buat Motivasinya peserta didik ya, buat siswa
yang menonton acara ini ya, tetap semangat. Ingat guru kita itu bukan hanya yang ada di sekolah, tapi orang tua kita juga adalah guru kita. Kalau misalkan kita menghargai guru kita bisa menghargai guru kita. Kenapa kita tidak bisa menghargai orang tua kita? Karena banyak loh Neng ya, ada yang siswa, apalagi siswa sekolah dasar ya. Ya si Neng belajar psikologi mungkin ya, siswa sekolah dasar itu kan lebih nurut kepada gurunya ketimbang pada kepada orang tuanya kan, banyak yang seperti itu. Kalau kata gurunya, anak-anak besok pakai seragam ini ya, tapi kalau kata ibunya nggak mau disuruh tuh seperti itu. Nah, mudah-mudahan setelah nonton ini peserta didik kita lebih sadar lagi dan lebih semangat lagi untuk belajar di rumah, dan yang sudah melaksanakan belajar tatap muka tetap hati-hati, pakai masker kemana-mana. Nih saya pakai masker terus ya. Dan kalau pulang ke rumah jangan lupa cuci tangan. Ya. Oke, untuk orang tua? Untuk orang tua lebih sabar lagi ya. Lebih sabar lagi ya. Karena itu anak kita. Yang buat siapa? Kita kan. Ya, jadi semuanya tanggung jawab. Masa kita. depan anak kita adalah tanggung jawab kita, walaupun guru sebagai pendidik mungkin di sekolah mungkin tidak bisa 24 jam. Betul. Tapi bagaimanapun masa depan anak kita adalah tanggung jawab kita, walaupun anak kita sekolah dididik oleh orang lain kan, begitu. Betul kan sekali. Karena anak punya karakter yang berbeda, tidak ada anak yang bodoh di sini ya. Tidak ada. Hanya karakter yang berbeda. Artinya kenapa berbeda, berarti perlu penanganan yang berbeda juga. Nah, ini orang tua harusnya ini lebih mengenal karakter anaknya, sehingga orang tua akan lebih mendapatkan penanganan yang tepat untuk bagaimana cara membelajarkan anak. Luar biasa sekali. Kang Delon, terima kasih loh atas waktunya malam hari ini sudah menyempatkan ke Aruna Media, ke program Opini. Mudah-mudahan Kang Delon sukses terus. Amin. Dan tentunya selalu memiliki tekad yang kuat untuk membuat formulasi khusus dalam dunia pendidikan, dobrakan-dobrakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa program Opini, terima kasih Anda sudah bersama kami. Saksikan episode selanjutnya di program Obrolan Penting Terkini yang tayang setiap Senin malam pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam hanya di Aruna Media. Saya Janur pamit. Kang Deden terima kasih. Kang Delon terima kasih. Salam untuk anak istri di rumah. Siap. Yang sedang sibuk juga mengerjakan tugas daring ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.